Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Gilbert, NIM 12.09.11.11.0038 dari PSKPS 2021, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Mangkurat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang surface anatomy atau anatomi permukaan. Nah, lanjut saja mulai ke bagiannya sebelum kita mulai bahas. Pertama, bahas dari anatomi itu sendiri. Untuk anatomi itu merupakan berasal dari bahasa Latin, anatemein atau memotong dan berarti atau seni memotong. Dan di mana juga anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang morfologi dan juga struktur bagian tubuh normal. Di mana merupakan salah satu ilmu dasar kedokteran dan juga sebagai bakat pengetahuan untuk anatomi kita dan juga untuk memudahkan untuk mengenali penyakit pada pasien. Nah, pertama-tama kita lihat di sini adalah ada bagian untuk secara umum bagian anatomi manusia itu kita bisa bagi atau kita sekat menjadi beberapa bagian atau beberapa potongan lapisan lempengan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah dengan bagian jika dia belahan tengah di tengah itu namanya nah itu dipotong dengan bagian nih, yang sebelah sini namanya adalah potongan bidang sagital atau sagittal plane, planum sagittalnya ataupun sagittal dan longitudinal X dan lain-lain. Tapi mungkin secara general di Indonesia kita sebutnya sebagai bidang sagital. Untuk yang bagian samping atau bagian yang nomor dua ini, yang warna kuning ini, namanya adalah eh, bidang transversal. Transversal itu artinya mendatar gitu, atau kayak horizontal, flipnya gitulah. Dan juga yang warna merah ini adalah potong setengah. Tengah itu namanya adalah potongan bidang koronal atau misalnya dalam bahasa Inggris sebagai frontal plane atau coronal plane. Di bagian potongan tengah adalah sagittal plane, bagian tengah adalah transversal plane atau bidang transversal dan juga bagian terakhir adalah bidang frontal atau coronal. Nah, jadi untuk posisi ini tersebut juga disebut sebagai posisi anatomi atau sikap anatomi di mana merupakan sebuah dasar untuk menentukan tempat ataupun arah. Jadi secara general kalau misalnya sikap posisi anatomi adalah jadi seperti seperti ini di mana kedua tangan tergantung bebas ke bawah, gantung bebas ke bawah dan juga kayak tangan bagian palmaran menghadap ke depan. Nah, kita lanjut ke bagian kepala sini ya. Kalau secara general bagian bagian kepala ini disebut bagian depan lalu bagian depan ada bagian tengah itu namanya medial. Ini ya medialnya, lalu bagian atas juga disebut sebagai bagian lateral. Nah, bagian atas dari bagian tengah ke atas itu arahnya ke bagian kranial dan ke bawah itu namanya caudal dan bagian jadi namanya lebih kayak bagian dari luar namanya posterior. Dan ada beberapa tulang-tulang manusia pada umumnya. Oke, oke. Sini ada anatomi manusia. Oh, maaf. Sini ada bagian anatomi manusia di mana ini bagian kita lihat pada bagian depan atau bagian dari anteriornya. Pada bagian laki-laki saya lihat ada bagian membrum supertus sama membrum inferius. Membrum inferius sama membrum superius. Di mana di sini dapat ada bagian dari bagian tangan, lengan atas, nanti brachium, lengan bawah, lalu manus, bagian tangan-tangan, dan juga bagian tulang femur, cruris, dan juga pada pesnya. Di sini juga ada pada bagian wanita, ada bagian kaput atau bagian kepala, lalu kolum, bagian leher, toraks, dada, abdomen, perut, dan juga pelvis, pinggul. Di sini digolongkan dalam bagian trunkus. Di sini ada juga dari posterior atau dari belakangnya bisa dilihat kurang lebih ada bagian kaput, kolum, trunkus, dan juga di bagian sini ada brachium, manus, bagian tangan, terus femur, cruris, dan pes. Ini adalah surface atau kayak secara general surface anatomi dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Di sini lalu kita juga bisa lihat di sini ada beberapa regio-regio dari tubuh manusia. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu di bagian ada bagian tampak samping. Nah, ini ada bagian tulang. Nah,
bagian tulang. Nah, kalau kita lihat dari bagian skeletal atau bagian tulang, bisa kita bagi dua. Jadi kita bagi menjadi bagian namanya bagian kepala, bagian leher, toras, abdomen, pelvis, sama bagian sisa bagian bawah. Ini tadi yang bagian bawah nah, disebut adalah bagian femur, terus sama pas itu adalah bagian dari ekstremitas bawah. Jadi kalau misalnya kita bagi, jadi ada kepala, perut, leher, kolum, badan, trunkus, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ada 5 bagian. Masuk ke bagian ini ada kayak namanya ada bagian rongga, rongga kranial, rongga toraks, rongga abdomen, dan rongga-rongga lainnya ya. Oke. Lalu kayak karena tadi jelas ada beberapa istilah juga mungkin kayak di jelas ada bagian kayak bagian ada beberapa istilah-istilah yang akan digunakan secara umum. Ada bagian kayak kranial itu ke arah kepala atau kaudal ke barat bawah dan lain-lain tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Oh, di sini adalah bagian regio tubuh manusia yaitu kalau misalnya dari kepala sendiri dari kepala sendiri ada yang namanya kayak bagian regio frontalis lalu kayak bagian temporalis orbitalis dan juga inferoorbitalis, zygomatica, oralis, bucalis, nasalis, hidung, bukalis mulut, lalu kayak regiomentalis di bagian dagu, dan juga regio lainnya. Di sini juga bisa lihat ada beberapa regio di bagian tubuh bawah selanjutnya. Ada regio cervicalis anterior, regio lateralis anterior. Di sini bisa lihat ada bagian potongan-potongan tubuhnya juga secara jelas kayak regio mamaria di bagian mama ya di bagian payudara di luarnya. Lalu juga banyak aksilaris, ya, ketiak, dan beberapa regio-regio lainnya yang mendukung, mensupport dari tubuh manusia itu sendiri. Bisa dibaca sendiri dari slide. Ini untuk tampak belakang bisa dilihat juga ada beberapa bagian dari regio parietalis, occipitalis, dan juga cervicalis posterior, dan regio-regio lainnya bisa dilihat secara jelas di gambar. Nah, lanjut untuk, maaf, untuk tadi mohon maaf tadi yang ini untuk diperjelas ini adalah bagian dari tampak untuk pada tampak ventral dan juga ini bagian tampak dorsal untuk memperjelas saja. Tapi kayak sekarang lebih isinya ada jelas seperti pada gambar berikut. Lalu ada beberapa istilah juga untuk menjelaskan pergerakan gerakan atau dari ekstremitas atau gerakan bagian tangan itu sendiri sebelum kita masuk ke bagian skeleton atau bagian tulang-tulangnya. Jadi seperti kita tahu kalau misalnya pergerakan manusia itu ada namanya bagian fleksi atau ekstensi atau misalnya kayak penggerakan atau menekuk bagian tubuh. Lalu ada juga yang bagian abduksi dan juga abduksi di mana untuk menggambarkan atau menggerakkan bagian ekstremitas tubuh untuk menjauhi tubuh ataupun mendekati tubuh juga. Lalu ada kayak rotasi, gerakan memutar, elevasi, depresi, rotusi, retrusi, dan juga oklusi. Itu nanti bisa dicari sendiri untuk lebih jelasnya. Kalau kayak retrusi dan protusi itu menggerakkan bagian bawahnya, ya seperti itu. Jadi kayak untuk memperjelas saja kalau misalnya ada beberapa gerakan ekstremitas yang mungkin dapat membingungkan. Ya, lalu di sini juga bisa lihat ada beberapa eh, gambar dari tulang atau dari bagian skeletal atau kerangka tubuh manusia. Di sini ada beberapa bagian juga bisa dilihat secara jelas. Di sini saya kita lihat dari bagian kepala atau bagian kranium atau bagian tengkorak kepala. Di bagian tengkorak kepala itu bisa juga ada bagi menjadi beberapa os atau beberapa tulang-tulang kalau misalnya kita masuk ke sistem muskuloskeletal. Bisa dilihat di sebagian depan ada bagian os frontalis, lalu juga ada os zygomaticum, terus kayak bagian mata biasanya di bagian orbitanya, lalu di bagian maksila, mandibular, dan juga bagian nasalnya bisa agak bolong, tapi kayak ini ya secara
lumrah atau sebagian secara general bisa dilihat bagian seperti itu. Di sini ada di detail di bagian tangan, tendon, ya, yes. Oke, boleh kita masuk secara kita mungkin sebelum kita masuk bagian ini karena ini masih general, sebelum kita masuk ke beberapa bagian mungkin aku bisa lebih lanjut sedikit aja untuk lebih lanjut di bagian garis orientasi pada tubuh manusia. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa bagian orientasi tubuh manusia, ada kayak bagian linea mediana anterior, di mana itu sebagai garis vertikal imajiner yang membentang untuk permukaan anterior dari tubuh manusia. Lalu ada linea sternalis, linea midclavicularis. Jadi kayak ada bagian tubuh manusia, ada bagian tubuh manusia itu bisa kayak dibagi menjadi beberapa posisi atau bagian kayak potongan-potongan untuk melihat garis orientasi. Misalnya pada bagian pembedahan untuk melihatnya di mana posisi letaknya bisa dijelaskan bisa menggunakan dari linea-linea ini. Ada kayak linea sternalis, berarti kan dia sejajar lurus dengan sternal atau sternum. Lalu juga kayak mid clavicularis berarti ada di bagian tengah-tengah dari clavicula ini di sini di tengah-tengah clavicularis di sebelah sini. Lalu kayak parasternalis di bagian anteriornya dari sternalis. Juga ada kayak linea axillaris interior, axillaris median, dan external posterior. Itu bisa dilihat dari bagian samping. Tapi sini nggak ada gambar bagian samping jadi kayak sedikit baik biar saja. Lalu ada beberapa tambahan, beberapa kata-kata benda atau kata-kata yang digunakan untuk menyatakan untuk mempermudah kalau misalnya ada kebingungan seperti kayak prosesus itu bisa digunakan sebagai kata untuk nama untuk kata yang ada juga ada tonjolan biasanya itu namanya disebut sebagai prosesus. Lalu juga ada kayak spina atau bagian yang tajam, lalu ada kayak tuber benjolan bulat, lalu juga kayak tuberkulum ada benjolan kecil. Jadi kayak kalau prosesus tonjolan, lalu tuber kalau benjolannya bulat, tuberkulum kalau ada benjolan bulat tapi yang kecil, jadi kayak tuber yang besar, tuberkulum yang kecil. Lalu kalau misalnya ada tepi yang bergerigi, namanya krista. Lalu untuk benjolan bulat kalau ada di ujung tulang, misalnya kita lihat ada tulang, nah ada tonjolan nih, tonjolan nih sendiri sendiri nih, saya sebut sebagai kondilus. Lalu juga kayak ada kondilus kalau misalnya ada benjolan pada kondilus. Jadi kayak ada benjolan bulat di ujung tulang, lalu ada benjolan lagi itu namanya epikondilus. Lalu kayak kornus sebagai tanduk, lalu kayak ada fossa untuk cekungan, fosula untuk fossa yang kecil jadi cekungan yang lebih kecil lagi, papea sebagai cekungan yang kecil. Eh, kalau misalnya fossa itu cekungan pada suatu bangunan, fosula fossa yang kecil jadi cekungan atau pada suatu bangunan yang kecil. Lalu kalau misalnya papea cekungan atau depresi yang kecil, Viola kayak yang kecil. Sulcus itu kayak alur, incisura tuh kayak takik, atau misalnya kayak incisura tuh kayak ada retakan atau kayak tuh sulcus tuh kayak garisnya gitu. Lalu kalau misalnya untuk menyatakan lubang tuh bisa ada beberapa kata-kata yang sering digunakan pada bagian anatomi, misalnya seperti kayak foramen atau misalnya lubang kayak foramen tempal, foramen magnus, misalnya yang di bagian nanti bagian kranium bisa ada bagian situ. Nanti menjelaskan lebih lanjut kalau waktunya cukup. Lalu juga kayak ada foramina untuk misalnya kalau foramen ada banyak jadi disebut foramina. Lalu kalau misalnya ada celah itu namanya fisura. Kalau misalnya apertura itu namanya ada lubang yang masuk suatu rongga. Lalu kayak misalnya kalau ada saluran misalnya kayak di telinga kan saluran jadi namanya kanalis. Lalu kalau misalnya salurannya ada dindingnya berbatas tegas itu namanya ductus. Lalu kalau misalnya telinga sendiri kayak misalnya liang-liang telinga itu namanya meatus. Jadi kalau telinga itu misalnya meatus auricula externa. Lalu kalau misalnya rongga itu bisa disebut sebagai kafum, dan juga kalau misalnya ada ruangan kecil namanya selula. Jadi dari beberapa dasar-dasar ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memasuki sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi dasar-dasar yang lebih dalam, terutama pada bagian anatomi bisnya karena banyak menggunakan bahasa Latin jadi akan lebih kompleks, dan dengan adanya pembekalan seperti ini bisa digunakan sebagai
materi pembelajaran sebelum memasuki bagian-bagian yang lebih sulit pada bagian anatomi manusia tubuh lainnya. Jadi juga materinya kan tadi udah dibahas secara general. Kita lanjut ke bagian ini bagian kulit untuk kita bahas bagian tulang dulu mungkin ya. Ini ada belum tulang. Kalau bagian kulit aja. Bagian kulit kita bahas pertama dari bagian kulit. Kalau misalnya kita ada bagian kulit tuh kita tahu di lapisan kulit itu ada kayak epidermis, dermis sama subcutis. Nah, masing-masing ini ada kayak fungsinya masing-masing. Di sini nggak ada sama lanjut. Oke, kita lanjut ke tulang-tulang aja deh. Jadi kalau tadi kan udah dibahas juga kalau misalnya soal kayak di bagian depan ada kayak bagian os frontal, os orbital, masila mandible dan lainnya. Terus kayak kita bisa bahas juga di bagian di fungsi otot perototannya. Nah, kalau tuh sering kalau kita tahu tuh otot sudah bagi jadi tiga ya. Ada otot otot skelet, otot skelet, terus kayak otot polos atau yang misalnya sama otot jantung, di mana masing-masing kayak punya fungsinya masing-masing dan juga bisa menghasilkan yang beda-beda. Supaya bisa lihat juga di sini ada beberapa jenis otot. Juga ada kayak dari musculus fusiformis, musculus biceps, venter, planus, rectus, semipentus, sama musculus venatus. Ini masing-masing punya aplikasi masing-masing untuk kayak gimana dia nanti akan mempengaruhi dari sebuah organ itu sendiri, mulai dari cara geraknya dan juga mana dia mempengaruhi tubuh manusia secara general. Lalu kalau misalnya kita lanjut ke bagian ini dari jurnal anatominya, lalu kalau nih di bagian pembuluh darah atau bagian arterianya ataupun dari kardiovaskular secara general, kalau yang kita tahu kan ya, biasa ada dua ya kalau pembuluh darah yang umum yang buat untuk yang membawa oksigen. Yang pertama ada dari arteri, lalu juga ada vena di mana nanti kayak dari arteri akan nanti ada pertukarannya di bagian kapilernya di mana nanti kayak dari arteri menuju ke arteriol, lalu juga kapiler, lalu venule, dan juga akhirnya ke vena, di mana dari jantung ke menurut jantung merupakan arahnya. Lalu kayak dari kalau misalnya secara general, pembuluh darah sendiri itu bisa dibagi menjadi ada kayak bagian-bagiannya di dalam pembuluh darah. Ini nggak ada gambar. Nah, kayak ini bagian dari pembuluh darahnya, tapi kalau kayak dari struktur, nah, ini kayak struktur pembuluh darahnya sendiri, biasanya tuh pembuluh darah tuh terdiri dari kayak ada tunika adventisia, lalu kayak tunika media, sama tunika intima. Ini juga lebih kayak gambaran luarnya aja gitu. Dan ada bagian dalamnya disebut juga namanya lumen. Untuk kayak bagian dalam dari pembuluh darahnya. Lalu di sini ada beberapa arteri yang belum ditemukan mudah atau sering ditemukan di tubuh manusia ya. Pertama ada kayak dari bagian paling atas atau misalnya nih di bagian sini di bagian dekat ini pembuluh yang ada di bagian dekat leher misalnya kayak ada arteri carotis interna bagian dalam lalu bagian luar ada carotis externa. Saya juga dari arteri carotis communis di mana nanti kalau misalnya menuju ke bawah dia akan bergabung dengan arteri subclavicular di mana akan menyatu menjadi trunkus brachiocephalicus. Dia akan masuk menuju jantung dan juga menemukan berbagai jenis arteri-arteri lainnya yang membantu peredaran darah pada manusia. Sini sampai bagian bawah juga bisa dilihat beberapa arteri-arteri lainnya. Nah, lalu biasanya arteri besar dan juga sedang tuh bisa melintasi pada beberapa tempat dekat permukaan tubuh. Mana biasanya makanya nanti kalau misalnya di bagian tubuh kita bisa meraba arteri itu gara-gara lokasinya memang dekat dengan permukaan tubuh. Dan biasanya yang sering digunakan tuh di daerah arteri karotis. Arteri karotis yang di bagian leher tadi. Lalu kayak dari arteri brachialis di sebelah sini di bagian lengan. Lalu arteri radialis biasanya di sini. Lalu ada arteri femoral untuk di bagian dekat paha di selangkangan. Lalu kayak dari denyut, nah arteri poplitea itu di sebelah sini di dengkul gitu. Lalu kayak denyut arteri tibialis, tibilia,
tibialis posterior sebelah sini. Terus kayak sama lagi di dorsalis pedis, biasanya di ankle. Jadi kayak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh dari arteri ini bisa jadi kayak tempat untuk paling mudah untuk mengecek dari tubuh manusia sendiri. Misalnya kalau misalnya ada kecelakaan atau ada apa, jadi kayak bisa dicek gitu untuk memeriksa apakah adanya tanda bahaya atau tidak. Jadi dari arteri-arteri, tujuh arteri ini. Kalau kita ulang dari arteri karotis di bagian leher, lalu kayak di bagian brachialis, arteri brachialis, terus dari radialisnya juga, lalu terus kayak kalau di bagian kaki ada bagian femoral, femoral bagian selangkangan, poplitea, tibialis posterior, sama dorsalis pedis. Jadi dari tujuh itu. Satu leher, dua tangan, empat bagian tronkus, bagian kaki, ekstremitas bawah. Oke, lanjut kalau misalnya dari arteri, sekarang kita lanjut ke vena. Di sini juga ada beberapa vena, misalnya ini kayak seperti gabungan atau balikan dari arterinya. Jadi kayak ada beberapa yang sama dan beberapa yang mungkin yang beda. Kayak misalnya kalau misalnya tadi arteri karotis, di sini jadi vena jugularis. Jadi ada vena jugularis eksterna sama interna. Tapi ada satu lagi yaitu vena jugularis anterior. Jadi kayak misalnya ada vena brachiocephalis sinistra, vena brachialis dextra, zigos, kortu jantung, dan lain-lainnya bisa dilihat juga. Kalau misalnya ada double VV itu kayak venous, berarti ada kayak banyak cabang dari venanya. Jadi kayak banyak vena di bagian hepatika, di situ bisa dilihat juga. Nah, karena kebanyakan dari vena ini dalam posisi berdiri harus membawa darah melalui gaya gravitasi. Maka biasanya kalau misalnya kita lihat vena besar pada ekstremitas dan bagian bawah, regio leher punya katup vena yang untuk membantu arah balik dari vena itu sendiri. Nah, lalu selain vena ada juga ini ada aktivitas sirkulasi kalau misalnya pembuluh darah pada anak. Dilihat aja di sini ini kayak dari janinnya, lalu dari kayak jantung ibunya, gimana kita memproses dari sini melalui vena cava inferior, melewati hep. Nah, di sini ada hepar, sini ada penghubungnya dengan dari hepatika. Lalu ya bisa dilihat sendiri, di sini ada beberapa nih kan nanti kayak gabungan dari vena umbilikalis sama arterial umbilikalis. Jadi ada dua arteri sama satu vena. Terus dilihat. Lalu ini adalah sistem endokrin atau dari pembuluh limfanya bisa dilihat juga. Ini ada truncus jugularis, vena jugularis intern, ada ductus lymphaticus dexter, lalu kayak ada truncus bronchiomegalis bisa dilihat juga di mana kayak intinya dari sistem limfatik tuh isinya ada kayak dari limfe, lalu kayak pemburu darah limfe sama limfonodus. Dilihat sini juga lebih jelas kalau misalnya dari video di mana kalau misalnya area limfa tuh berawal dari kapilernya. Jadi kayak dari kapiler limfatik yang berada pada jaringan interstisial kebanyakan organ, kecuali kalau misalnya dari sistem saraf pusat itu nggak ada. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga kayak dari itsnya nodus nih, nodi limfoideal atau misalnya dari nodus limfatikus biasanya sampai ada 1.000 nodus limfoideus yang kehubung dan sampai bermuara di sistem pembuluh darah. Ini adalah sistem nervous system atau sistem saraf. Tapi sebelum kita masuk mungkin lebih dalam di bagian pembuluh limfa, kalau misalnya kayak ada beberapa batang tuh kayak trunkus tadi, ada trunkus jugularis, terus kayak trunkus subclavius, nah, trunkus subclavius, trunkus bronchomediastinal, trunkus intestinal, trunki intestinal sama trunki lumbalis ini masing-masing punya kayak lokalisasi sama ada pengaliran darahnya masing-masing. Kayak kalau jugular kan di leher ya, berarti dia untuk bagian kepala. Terus kayak kalau trunkus clavicula, jadi kan dari clavicula nanti kayak ke tangan gitu, jadi buat ekstremitas bagian atas lah, bagian lengan, di dinding dada sama bagian punggung, jadi bagian kayak chest and higher upper extremities. Lalu kayak kalau misalnya bronchomedias
spinal. Ini khusus untuk di bagian organ dada. Untuk organnya, kalau dindingnya tadi dari subclavius, untuk organ dadanya di bronchomediastinal. Lalu kayak misalnya di bronchiintestinalis. Karena namanya udah jelas intestinalis, berarti untuk di bagian usus. Itu lokasi ada di radix mesenterium. Lalu terakhir sama kayak di bagian lumbalis, beri namanya itu biasanya bagian dari gambar bisa lihat ini bagian perut, dinding perutnya nanti kayak bagian bokong, bagian pinggang, sama bagian tungkal. Nah, nanti tadi kita ke sistem saraf ini bisa dilihat juga ada beberapa plexus-plexus untuk yang menghubungkan ya. Biasa kalau misalnya sistem saraf kan itu bisa buat untuk penerimaan rangsang, penghantaran rangsang, kayak memori, dan lain-lain. Misalnya untuk sistem saraf sendiri bisa dibagi menjadi dua. Ada namanya sistem sentral, sistem saraf pusat, sama sistem saraf tepi. Misalnya sistem nervous system central sama sistem nervous system perifericum. Dimana kalau misalnya sistem saraf pusat tuh bisa dari ada otak sama medula spinalis. Kalau misalnya sistem saraf tepi ada kayak saraf spinalis, di mana isinya ada dari plexus-plexus yang ada di sebelah kanan ini. Plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, sakral, lumbosacralis, terus sama nervus yang bisa dilihat di bagian kepala kayak misalnya ada nervus cranialis nanti ya bagian nervus-nervus lainnya. Sama biasanya tuh kalau misalnya nervus nanti bisa lebih lagi kalau misalnya di bagian kepala kan ada 12 nervus. Terus kayak kalau misalnya sistem saraf tuh bisa dibagi menjadi dua. Ada bisa dapat dibagi menjadi dua. Jadi kayak misalnya dari sistem saraf otonom yang kayak saraf otonom tuh bisa dibagi dua. Jadi kayak ada sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Kalau misalnya satu lagi dari sistem saraf somatis. Itu sih kira-kira overview dari sentral dan sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer. Nih, ini yang tadi aku bilang di bagian ini tadi aku bilang dari saya bilang di bagian kepala kalau misalnya di bagian kepala tuh ada 12 nervus, ada nervus olfactorius, nervus opticus, oculomotorius, nervus trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, sama yang kedua adalah nervus hypoglossus. Ini kita bisa lihat juga dari beberapa posisinya, di mana nanti dari nervus ini akan ada lubang-lubang yang untuk memposisikan sebagai penyalur dari nervus itu sendiri. Jadi kayak ada foramen-foramen tempat mereka memasuki ke bagian dari kranial. Di sini juga bisa lihat ada beberapa kayak overview dari cervical dan juga plexus cervical sama brachial. Plexus cervical sini. Bisa lihat. Ini juga sama dari lumbosakral sama ini dari skema spinal nerve. Ini sudah baca juga. Ini autonomous nervous system, nervous otomatis somatis yang tadi saya bilang, jadi sudah dibahas juga. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya sih bisa kayak saya di mana tadi kan oculomotoris itu oculomata. Ini bagian kulit. Jadi kalau misalnya kita lihat kulit tadi ada dibahas sedikit ya bagian kulit. Kalau bagian kulit itu dia ada tiga lapisan secara general, bagian epidermis, lalu bagian dermis, sama bagian subcutis. Kita bisa lihat isi dari bagian kutis epidermis kayak ada stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum, spinosum, basal, sama reticulare. Ini daripada epidermis. Terus kayak ada dari dermisnya. Ini sebelah sini kan. Terus bagian dermis bagian bawahnya. Lalu paling bawahnya ada bagian subkutis. Ini subkutis, ini subkutis. Duh. Terus ada bagian kuku atau bagian tangan jatuh jari. Di situ bisa lihat ada lempeng kukunya dari marga fiber, corpus unguis, eponychium, pinocium. Di bagian ini bagian luarnya, apa bagian distalnya di mana kayak ada dengan kuku. Kalau ini misalnya kalau kukunya nggak ada, jadi kayak otot-ototnya di bawah kuku. Jadi kalau misalnya kuku yang patah itu ini bagian isinya.
Terus ini ada juga di bagian anatomi kukunya, kalau misalnya dilihat dari samping ini tulangnya. Terus ini kayak dari subkutisnya atau kayak lapisan dari daging-daging yang mengelilingi dari tulangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus ini kayak regio-regio yang tadi aku udah pernah bahas juga. Kayak misalnya legio frontalis, mata. Itu berarti occipital atau orbital. Terus orbit. Kita pokoknya bagian okulo tuh mata. Orbit tuh kayak, ya, daerah situnya. Terus kayak di bagian bawahnya berarti infraorbita. Terus zigomatikus, jenengnya kayak hidung nasalis, lalu kayak dagu mentalis, mulut tuh bukal. Bisa nanti akan juga nih, ada beberapa regu-regu lainnya juga. Ini bakal ngebantu banget. Ini bagian skull, kepalanya, atau tadi bagian-bagian tulang-tulangnya. Ini ini ada color coding, jadi kayak untuk melihat kayak ini, ada color codingnya di mana bagian yang termasuk dalam bagian os frontal atau di dalam os nasal, temporal, dan lain-lain. Bisa. Mhm. Ini juga bagian-bagiannya lumayan jelas. Ini sutur-suturnya jelas, ini juga bonoskol. Ini dari foramen-foramennya dan juga bagian dalamnya. Ini lumayan sih lengkap. Nih, jelas nama-namanya. Gambar lubang ini tadi aku bilang kalau misalnya setiap di kepala kan ada narkos tadi, narkosnya ini nanti mereka akan mensarafi otak manusia melalui lubang-lubang ini, bagian dari bawah dari kayak kepalanya di bagian potong terus kayak lihat dari atas. Hmm, iya sih kira-kira segitu untuk tentuin permukaannya. Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf. Makasih. Jadi kurang lebih itu untuk bawaan pertama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya ada istilah yang salah dalam cara pembacaan atau cara pembawaan, mohon maaf sekali lagi. Tapi di sini kita sama-sama belajar, jadi saya mohon maaf juga kalau misalnya ada yang salah dan mohon pembenarannya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan video singkat ini mengenai anatomi permukaan secara ringkas dan singkat. Mudah-mudahan dapat dipahami secara jelas dan juga bisa menambah ilmu para penonton dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih.